Hai semua, pada video kali ini saya akan men-share cara membuat cake nougat. Cake nougat itu pertama-tama yang harus dipersiapkan adalah membuat base cake-nya dulu. Kalian bisa lihat cara pembuatan dan resepnya di video saya sebelumnya. Kemudian kita akan membuat krim custardnya. Setelah itu kita membuat kacang parlinnya. Dan yang terakhir kita membuat buttercreamnya. Mau tahu proses dan cara pembuatannya? Ditonton ya videonya sampai selesai. Di sini pertama-tama saya akan membuat krim custardnya. Bahan-bahan yang saya gunakan di sini ada 5 kuning telur, kurang lebih beratnya sekitar 95 sampai 100 gram tergantung dari besar kecilnya telur. Ada gula pasir sebanyak 125 gram, ada susu cair sebanyak 400 gram atau 400 ml. Di sini ada whipping cream, saya pakai sebanyak 120 ml atau 120 gram. Ada 1 lembar gelatin, ada sejumput garam, ada 40 gram tepung custard atau bisa diganti dengan tepung maizena. Dan di sini saya pakai ada rum yang mengandung alkohol. Di sini saya perlihatkan ada 2 jenis ya. Ini juga ada yang non alkohol ya. Kalian bebas memilih mau pakai yang mana. Atau kalau nggak mau pakai rum juga bisa kalian ganti dengan perasa vanila. Kita lanjut sekarang ke proses pembuatannya. Nah, di sini pertama-tama saya akan memanaskan susu cairnya. Tidak terlalu panas ya, hanya hangat-hangat aja ya, jangan sampai terlalu mendidih. Nah, ini gulanya saya campurkan setengahnya ke larutan susunya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini susu cairnya sudah cukup hangat, kita matikan dulu. Kemudian kita siapkan mangkok yang cukup besar ya. Ini whipped creamnya kita campurkan ke sini. Gula pasirnya semuanya dan juga kuning telurnya. Nah, kemudian ini kita aduk dulu. Setelah cukup rata, kemudian kita ambil susu yang hangat ini, kita siramkan. Oh ya, tepung custardnya juga masuk ya, tepungnya. Kita aduk sampai dia rata. Setelah itu kita campurkan kembali ke susu. Kemudian kita akan masak sampai benar-benar larut ya. Kita masak dengan api sedang aja ya, sambil terus diaduk. Saya tambahkan garam sedikit. Dan ini juga gelatinnya kita masukkan juga. Bisa kita potong-potong ya, atau kita sobek.
Nah, ini krim custardnya sudah jadi ya. Saya pakai api kecil aja, kemudian diaduk-aduk terus sampai dia mengental dan kandungan airnya juga berkurang ya. Jadi emang masaknya, ngaduk-ngaduknya mesti lama ya, mesti sabar. Nah, ini kekentalannya seperti ini ya. Nah, ini udah cukup, tinggal nanti kita pindahkan ke mangkok dan kemudian didinginkan di dalam kulkas sampai dia mengeras ya, kurang lebih 3 jam ya. Nah, ini sebelum kita angkat dan kita dinginkan, kita masukkan rumnya sebanyak 1 tutup botolnya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini krim custardnya udah agak dingin ya, jadi ini dia lebih mengental lagi ya, seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke mangkok. Nah, setelah kita pindahkan ke mangkok, atasnya kita tutup dengan plastik ya, supaya dia nggak kering. Setelah itu kita simpan di kulkas kurang lebih 3 jam ya, sampai dia ngeset. Untuk selanjutnya, saya sekarang akan membuat kacang parlin. Kacang parlin bahan-bahannya di sini ada 300 gram kacang tanah yang dikupas, ada gula pasir sebanyak 200 gram, ada sejumput garam, dan air sedikit, air matang. Nah, mau tahu caranya? Yuk lanjut ke proses pembuatannya. Nah, sekarang yang pertama harus dilakukan adalah kita menyangrai kacang tanahnya. Nah, sekarang kita akan hidupkan kompornya. Kecilkan apinya ya, sambil diaduk-aduk. Setelah kacangnya disangrai sampai matang, kemudian kita mau bikin karamelnya dari gula. Nah, ini gulanya kita tuang, kita beri sedikit air. Kemudian kita nyalakan kompornya di api sedang, kita diamkan. Nah, ini gulanya sudah mencair ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan garamnya. Kita aduk kembali. Nah, habis ini kita bisa masukkan langsung kacangnya ya. Nah, ini kacangnya sudah jadi, kemudian akan kita dinginkan dulu, baru kemudian kita akan hancurkan ya. Nah, ini kacangnya udah cukup halus ya. Jadi halusnya seperti ini ya. Jadi agak kasar-kasar. Jadi jangan terlalu halus banget. Masih ada bentuk kacangnya. Nah, ini sudah selesai. Untuk sementara kita simpan dulu ya.
Nah, sekarang saatnya membuat meringue buttercreamnya. Di sini bahan-bahan yang sudah saya persiapkan ada putih telur sebanyak 225 gram, ada unsalted butter ya sebanyak 550 gram, ada gula pasir sebanyak 325 gram, dan ada sejumput garam. Nah, sekarang lanjut ke proses pembuatannya. Di sini saya sudah mempersiapkan panci yang berisi air, kemudian kita panaskan airnya sampai mendidih. Nah, ini airnya sudah mendidih, kita kecilkan. Kemudian kita ambil satu mangkok stainless ya, seperti ini ya. Wajib pakai mangkok stainless ya kalau untuk mau buat meringue. Nah, ini kemudian kita tuang putih telurnya. Dan gula pasirnya kita masukkan. Dan juga garamnya. Nah, kemudian ini bowlnya kita letakkan di atas panci yang tadi kita isi air, yang berisi air yang sudah dimasak. Kita letakkan, kemudian sambil diaduk ya. Nah, ini kita masak sampai gulanya larut. Jadi ntar kita tes dengan kita celupkan jari ya. Kalau masih ada butiran gulanya, berarti itu belum ya. Tapi kalau sudah benar-benar larut, dia tidak ada butiran gulanya ya yang kita rasakan di tangan. Nah, ini sudah cukup ya, kita matikan kompornya. Gulanya sudah larut ya, seperti ini. Kita angkat, kemudian kita tunggu sampai dingin dulu, baru kemudian kita akan kocok sampai dia berbusa ya. Nah, ini putih telurnya sudah cukup dingin, kemudian kita akan mulai mengocok. Kita nyalakan di speed rendah dulu. Setelah seperti ini kita rubah jadi kecepatannya di level yang tinggi ya. Saya di kecepatan 6 ya. Jangan lupa tambahkan vanila bubuk ya. Saya pakai ini 1 sendok teh aja. Nah, ini sudah cukup ya, saya matikan. Nah, ini tandanya sudah jadi meringuenya. Nah, ini kalau kita balikan gini dia nggak tumpah ya. Nah, ini seperti ini ya hasilnya. Nah, sekarang waktunya kita campur dengan butternya. Kita kembali pasang bowlnya. Nah, di sini saya sudah siapkan butternya. Ini butternya dingin ya, tapi dia masih nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek banget ya. Jadi dia masih dingin. Nah, kemudian kita nyalakan dulu ini sambil kita mixer, kecepatan sedang aja. Nah, ini kita masukkan sedikit-sedikit ya. Kita naikkan speednya. Saya pakai di 6 ya. Ini kita masukkan. Sini setelah kita masukkan butter, adonan dari putih telurnya itu sedikit mencair ya, tapi tidak berarti gagal. Itu jadi jangan kaget ya, kita harus tetap kocok. Nanti lama-lama dia akan kembali kaku ya setelah proses pengocokan ya. Emang prosesnya seperti itu gitu loh. Jadi jangan kaget, kita tetap masukkan lagi kembali butternya sampai habis. Nah, ini sudah jadi ya buttercreamnya. Kita matikan, kita angkat ya, seperti ini ya. Nah, ini buttercreamnya sudah jadi ya, seperti ini, lembut banget.
Ini bisa buat apa aja ya, cake birthday. Terus cara penyimpanannya juga kalau kita nggak mau bekuin itu bisa tahan 1 minggu ya. Tergantung kebersihannya ya. Kalau kita ngambil pakai sendok baru atau apa. Tapi kalau dibekuin itu bisa tahan lebih lama lagi. Kalau dibekuin itu kalau kita mau pakai lagi, kita harus kocok lagi ya. Setelah kita keluarkan dari lemari es, masih keadaan beku, kita diamkan dulu agak lebih suhu ruang ya. Baru kita kocok lagi pakai mixer. Nah, baru bisa digunakan untuk menghias kue. Nah, ini kita simpan dulu ya buttercreamnya. Nah, sekarang setelah kondimennya udah saya siapkan ya, ini juga saya sudah menyiapkan untuk base cake-nya. Kalian bisa lihat resep untuk base cake-nya di video saya sebelumnya. Dan sekarang waktunya kita menghias. Nah, pertama-tama sekarang kita akan motong kuenya jadi 2 bagian ya, jadi 4 bagian ya. Tapi yang 1 bagian nanti nggak kepake ya. Nah, ini sebelum kita mulai menghias, saya sudah menyiapkan kondimennya. Ini ada buttercream, ada kacang nougat, ada flanya, dan ini ada olesan rum, ada untuk hiasannya juga. Nah, sekarang kita mulai untuk menghias ya. Nah, sekarang kita mulai menghias ya. Pertama-tama kita ambil buttercream sedikit, kita oleskan di alasnya sini. Untuk bisa nahan kuenya supaya tidak bergerak. Seperti ini. Nah, ini akan saya oles dengan rum. Kalian bisa skip ya kalau nggak suka. Nah, ini flanya saya masukkan ke plastik segitiga. Nah, ini kita oleskan ya di bagian kuenya. Nah, ini sudah kita beri olesan fla. Selanjutnya kita tumpuk dengan base cake yang berikutnya. Nah, ini kita kembali olesi dengan rum. Nah, kembali kita olesi lagi dengan flanya. Nah, ini kembali kita letakkan lagi cake berikutnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita berikutnya adalah kita olesi dengan buttercream. Nah, ini lapisan atasnya saya akan beri dengan rum lagi. Ini bisa juga diganti dengan air gula kalau nggak suka rum ya. Nah, sekarang kita olesi dengan buttercream. Nah, sekarang kita beri buttercream bagian atasnya ya.
Nah, ini sudah terlapisi dengan buttercream kuenya semua. Nggak perlu terlalu halus banget permukaannya, karena nanti kita akan beri kacang nougatnya lagi ya di seluruh permukaan kuenya. Nah, ini kita akan mau lapisi dengan kacang nougat. Ini tengahnya nanti saya akan beri ring seperti ini ya. Nah, ini setelah kita lapisi dengan buttercream, kita akan beri topping kacangnya ya, kacang nougatnya. Caranya adalah bawahnya kita alasi dengan loyang yang cukup besar. Supaya kenapa? Supaya nanti kacangnya bisa jatuhnya ke loyang ya. Nah, kita mulai untuk memberi toppingnya. Nih, caranya gini. Nah, setelah jadi seperti ini yang bagian tengahnya akan kita beri coklat mesis. Nah, setelah kita sudah beri coklat mesis, kemudian kita akan beri hiasan ya dengan buttercream. Nah, setelah diberi hiasan buttercream seperti ini, kemudian kita akan beri hiasan yang lain seperti bola-bola coklat dan cherry. Nah, ini kuenya sudah selesai saya hias ya. Saya beri topping coklat, bola-bola coklat, dan buah ceri. Kalian juga bisa berkreasi ya. Ini bisa buat ide jualan juga. Kalau ada pesanan ya untuk kue ulang tahun. Dan kalian bisa tambah hiasan seperti ini ya di atasnya. Cantik ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kuenya kita bisa kalian dinginkan dulu sampai ngeset ya. Baru bisa kita potong. Nah, ini kuenya sudah jadi ya. Ini kuenya lembut banget. Ini saya pakai buttercreamnya yang Swiss meringue buttercream ya. Dan ini lapisan flanya. Nah, ini saya cobain ya. Flanya lembut. Ada rasa ya, karena kemarin saya pakai rum ya. Ada rasa rumnya. Jadi kalian kalau nggak suka boleh di skip ya. Nah, ini kuenya lembut. Pas banget rasanya. Manisnya juga pas. Oh ya, saya belum cobain ininya ya, yang sama kacangnya ya. Nah, ini yang kena sama kacangnya. Kacangnya renyah ya, nggak lengket, manisnya juga pas ya. Nah, ini kuenya cocok banget ya, bisa buat ide jualan atau bikin kue ulang tahun untuk anak, saudara ya. Ini cake-nya lembut, nggak pakai pengembang ya. Pokoknya ini pas banget ya. Ada flanya, ada kacangnya renyah. Jadi pas banget, enak. Anak-anak juga pasti suka. Jadi harus dicoba ya. Jangan lupa di-share juga video saya. Ditunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.